Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dari kelas 11 4. Saya ingin membuat video tentang remedial, lanjutan dari video-video sebelumnya. Yang saya lanjutkan ini adalah peradaban Mesopotamia. Baik, langsung saja kita mulai. Letak geografis dan kondisi alam. Yang pertama itu, kata Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani atau Mesos yang berarti tengah, dan Potomos yang berarti sungai, di antara dua sungai. Berarti peradaban ini berkembang di wilayah antara sungai Eufrat dan sungai Tigris, yang kini termasuk wilayah Irak modern. Karena diapit dua sungai besar, tanahnya sangat subur dan cocok untuk pertanian. Namun, juga sering mengalami banjir besar yang tidak terduga. Mesopotamia disebut sebagai Cradle of Civilization, tempat lahirnya peradaban dunia. Karena banyak unsur peradaban pertama muncul di sini. Ciri geografis utamanya itu, yang pertama ada daerah datar dan terbuka, mudah diserang oleh bangsa luar. Kedua, banyak kanal dan irigasi, mendukung pertanian gandum dan juga barley. Yang ketiga, iklim panas dan kering. Manusia harus beradaptasi dengan teknik irigasi. Yang kedua, bangsa-bangsa yang pernah berkuasa. Mesopotamia tidak dikuasai oleh satu bangsa saja, melainkan oleh banyak kerajaan bergantian. Karena letaknya terbuka dan strategis, berikut kronologinya. Yang pertama itu, karena bangsa Sumeria, kurang lebih 4000 hingga 2000 sebelum Masehi. Bangsa pertama yang membangun kota-kota seperti Ur, Uruk, dan juga Lagash. Pemerintahan berbentuk kota, negara, city-states, yang dipimpin oleh raja sekaligus imam atau ensi atau lugal. Menciptakan tulisan paku atau cuneiform di atas tanah liat. Mendirikan zigurat, bangunan piramida berundak sebagai pusat keagamaan dan administrasi. Pencapaian besarnya itu, yang pertama ada menciptakan sistem irigasi dan pembagian waktu atau 60 detik sama dengan 1 menit. Mengembangkan matematika dan astronomi. Yang B, bangsa Akkadia, kurang lebih 2300 hingga 2100 sebelum Masehi. Didirikan oleh Raja Sargon I dari Akkad, menyatukan berbagai kota Sumeria menjadi kerajaan pertama di dunia. Yang ketiga, bangsa Akkadia menggantikan bangsa Sumeria sebagai bahasa resmi. Yang ketiga, membawa sistem pemerintahan yang lebih terpusat. Yang C, bangsa Babilonia lama, kurang lebih 1900 hingga 1500 sebelum Masehi. Yang pertama, pusat di kota Babylon. Raja paling terkenal itu adalah Hammurabi, dikenal dengan Kode Hammurabi, hukum tertulis pertama di dunia. Prinsip utamanya adalah Tax Talionis, atau mata ganti mata, gigi ganti gigi. Babilonia juga mengembangkan sistem perpajakan, perdagangan, dan juga pendidikan. Yang keempat atau yang kedua, bangsa Asyur, kurang lebih 1100 hingga 612 sebelum Masehi. Bangsa militer yang kuat dan terkenal kejam dalam perang. Ibu kotanya itu berada di Ninive dan Asyur. Membangun perpustakaan besar di Ninive, menyimpan ribuan tablet tanah liat, mencapai puncak kejayaan pada masa Asyurbanipal. Akhirnya runtuh karena pemberontakan dan serangan bangsa Babel baru. Yang E, bangsa Babilonia baru atau Neo-Babilonia pada sekitar tahun 612 hingga 539 sebelum Masehi. Raja terbesar adalah Nebukadnezar II, membangun Taman Gantung Babilonia, salah satu 7 keajaiban dunia kuno. Kemajuan dalam astronomi dan arsitektur. Runtuh setelah ditaklukkan oleh bangsa Persia atau Raja Cyrus Agung. Yang ketiga, pemerintahan dan politik. Bentuk awalnya itu kota negara atau city-state. Masing-masing kota memiliki raja dan dewa pelindung sendiri. Raja dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Pemerintahan berkembang dari teokratis berdasarkan agama menjadi monarki atau kerajaan. Dikenal dengan sistem administrasi dan hukum tertulis seperti Kode Hammurabi. Yang keempat, kehidupan sosial dan ekonomi. Struktur sosial. Raja dan keluarganya itu termasuk golongan tertinggi. Pendeta dan bangsawan mengatur agama dan pemerintahan. Sedangkan pedagang, pengrajin, dan juga petani termasuk golongan menengah. Budak adalah golongan terbawah, biasanya tawanan perang. Yang B, kehidupan ekonomi. Sumber ekonomi utama adalah pertanian, gandum, kurma, dan juga barley. Dikenal dengan perdagangan aktif dan
antar kota dan antar wilayah, menciptakan sistem barter, lalu mengembangkan menjadi sistem mata uang logam di masa berikutnya. Produksi kerajinan logam seperti tekstil dan gerabah sangat maju. Kehidupan agama dan kepercayaan bersifat politeisme. Percaya banyak dewa, dewa-dewa utamanya antara lain Anu, dewa langit, Enlil, dewa angin, Enki atau Ea, dewa air dan kebijaksanaan. Berikutnya ada Istar atau Inanna, dewi cinta dan perang. Mendirikan zigurat sebagai tempat ibadah dan simbol kekuasaan dewa. Percaya pada kehidupan setelah mati, meskipun pandangan mereka pesimistis atau dunia arwah digambarkan suram. Yang keenam, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Peradaban Mesopotamia sangat maju dalam berbagai bidang, seperti tulisan paku atau cuneiform. Sistem tulisan tertua di dunia digunakan untuk catatan pajak, hukum, dan juga perdagangan. Matematika mengenal sistem bilangan berbasis 60 atau sexagesimal. Menjadi dasar jam dan derajat lingkaran pada 360 derajat. Astronomi mempelajari pergerakan planet dan bintang menjadi dasar penanggalan kalender lunar. Teknologi menciptakan roda, kapal, layar, bajak, dan irigasi. Selanjutnya ada arsitektur, membangun zigurat dan kota dengan dinding besar dari batu bata. Yang ketujuh, peninggalan dan kontribusi besar Mesopotamia. Yang pertama itu tulisan paku atau cuneiform, cikal bakal sistem tulisan modern. Yang kedua, kode Hammurabi, dasar sistem hukum dan keadilan tertulis. Sistem waktu 60 detik dan 60 menit masih digunakan sampai sekarang. Yang keempat, ada zigurat, menjadi inspirasi arsitektur kuil dan menara berikutnya. Yang kelima, konsep pemerintahan dan kota modern seperti administrasi dan perpajakan dan birokrasi. Sekian video remedial saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.